kalau melihat perpustakaan itu seperti apa gitu, seperti beban gitu. Sementara kalau kita ke Australia, ada mall, di situ yang paling ramai perpustakaan. Sementara kita di Jepang, ada teman kuliah di Jepang, katanya pas pergi hari Senin atau hari Selasa dia, waduh perpustakaan kok ramai. Dia coba hari Sabtu atau Minggu, wah lebih ramai lagi. Jadi sudah dalam tanda kutip kayak pasar. Juga negara punya porsinya sendirilah dengan program-programnya. Tapi kalau hanya program berbasis anggaran negara, anggaran habis nggak ada lagi program, kan? Tapi kalau itu diinisiasi oleh juga masyarakat, mereka itu bukan menjalankan hal-hal peningkatan literasi itu bukan berdasarkan program dari anggaran, tapi memang ada passion di situ, ada mimpi di situ, ada asa di situ yang masuk tuh. Membangun sesuatu yang sifatnya fisik itu mungkin lebih gampang, lebih kelihatan, tapi membangun yang sifatnya yang psikis, yang non fisik, membangun mimpi, membangun itu jauh lebih berat, tapi hasilnya jauh lebih besar, jauh lebih berdampak daripada sekedar. Halo kawan semuanya, kawan Padepokan dimanapun berada. Hari ini senang banget Joanna Jatira bisa hadir berjumpa dengan kawan semuanya. Dan hari ini spesial karena kita akan launching program yang keren banget, yaitu podcast kolaborasi antara Padepokan Asa Wedomartani dengan Wonder Home Library. Tepuk tangan dulu dong. Dan ini merupakan spesial sekali ya, karena ini bersamaan dengan ulang tahun ke-8, maka tagline-nya adalah 8 tahun menebar asa. Yeay. Untuk itu hari ini kita bakal ngobrol dengan sosok yang inspiratif ya pastinya. Dan ini menarik ya, kenapa? Karena sebelum kita on microphone ya, beliau berdua tahu nggak ngomongin apa? Beliau ini berdua sama-sama hatam sama Amerika. Waduh, hostnya belum pernah ke sana, belum pernah. Langsung kita akan sapa dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Pak Sabto dan juga Pak Syifa. Dadah. Assalamualaikum. Wah, Pak ini tadi ngomongin apa Pak? Nggak tahu. Amerika itu ada apa dengan Amerika Pak? Enggak, kebetulan saya pernah kerja di sana, nyari sesuap nasi. Wah, kurang jauh Pak, kurang jauh. Begitu aja ada yang komentar, begitu saya upload di Facebook katanya, iya, sama keluarga kan katanya, sosok keluarga sederhana. Sederhana. Padahal fotonya itu di depannya Las Vegas. Kalau Pak Gus Dur itu sumaker, sugih macak kiri. Jadi mencari sesuap nasi. Kalau Pak Syifa mencari apa Pak kesana Pak? Kitab suci bukan dong? Kurang lebih saya belajar di sana. Jadi sesuap apa ya? Suapan untuk pikiran lah. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Lebih modal masa depan itu. Masya Allah ya Pak ya, luar biasa loh ini. Jadi di mana itu? Indiana ya? Di kota Bloomington, Indiana University Bloomington. Kalau dulu ada novel judulnya Orang-orang Bloomington itu, nah saya di kota itu. Bloomington. Yang bikin bukunya kalau nggak salah Pak Budi Dharma. Pak Budi Dharma, ya. Kalau Pak Sabto kemananya Pak? Saya kemarin, enggak, itu kan sama keluarga. Yang dulu pernah tugas itu pernah ke kebetulan waktu tahun 94 saya ke sana. 94. Itu masih belum jadi awal. Belum lahir Pak. Belum lahir 94 saya di sana itu waktu itu tugas liputan untuk olahraga Piala Dunia sepak bola. Jadi ada 12 stadion, saya alhamdulillah datang di 6 state lumayan gitu. 6 state sih ya, saya aja belum ke 6 states yang meluas itu. Tapi lama di sana, berapa 2 tahun. Waduh, sudah bangun rumah makan Padang gitu Pak. Lihat pojokan-pojokan hingga gitu. Bikin bakmi Jawa. Jadi kita doakan semoga setelah ini hostnya ya diajak bisa lah Pak, ya Pak. Amin. Ya Allah, disponsori Padepokan Asa juga Wonder Home Library. Amin ya Allah. Kita kenal dulu dengan beliau semuanya ya. Yang pertama di sayap kanan yang pakai baju hitam itu adalah Pak Sabto Anggoro. Wah, warga Jogja sekitarnya kalau nggak kenal beliau belum afdol kejogjaannya ya. Beliau ini founder di Padepokan Asa dan juga teman-teman jurnalis pasti sangat hatam dengan beliau karena beliau adalah salah satu anggota dari Dewan Pers ya Pak ya. Masih sampai tahun 2025. Ya, masih lumayan. Kalau Dewan Pers berarti masih aktif nulis nggak Pak di wartawan? Udah enggak, kita lebih banyak di regulatori lah. Regulatori Sama ngasih pelatihan, fasilitasi.
gitu. Wah, nah dan juga beliau sudah nulis banyak buku juga. Jadi silakan teman-teman nanti kepoin Instagram ataupun Google aja, banyak beliau pasti muncul kok, tenang saja. Google saja ya. Kita geser ke sayap kiri ya, yang pakai batik merah ini. Ayo Pak, batiknya apa ini, motifnya tahu nggak Pak? Ada yang tahu nggak ini motifnya? Ini konsepnya as a friend ya. Cerah Soalnya sekali ya. Soalnya ini hadiah. Saya jadi reviewer untuk sebuah conference di Wih, Cilacap. Nah, asik. orang Cilacap itu ngirim batik ini. Ya, kayaknya dari sana deh kayaknya. Oh, berarti Cilacap nih Pak ya. Motifnya nanti kita tanya yang bikin, yang ngasih ya. Nah, Pak Shiva ini luar biasa. Beliau ini lulusan doktor di Indiana University. Indiana loh ya, bukan India. Ini India kesukaan kita semua ya, lagu-lagunya ya. Dan beliau sekarang juga dosen di UMY, serta mendirikan sebuah, nyebutnya apa Pak? TBM atau perpustakaan ini ya? Ya kita namakan perpustakaan, library, tapi library. kita tergabung dalam forum TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Masyarakat. Kalau syarat jadi perpustakaan itu koleksi bukunya 2000, sudah 2000 lah paling tidak. Jadi syarat minimum jadi perpustakaan Sudah komunitas sah ya, masih Pak, ya? oke. Ya. Sudah sah, jadi sudah tergabung juga di forum Taman Bacaan Masyarakat. Nah, beliau masing-masing ini punya komunitas atau gerakan yang literasi banget. Tapi kira-kira perbedaannya seperti apa? Kita boleh nih Pak diajak kenalan dulu. Dengan yang pertama boleh dari Padepokan Asa ini, literasi apa yang digerakkan, bentuknya apa? Boleh cerita Pak Sabto untuk kita semua teman-teman di Oke. Padepokan. Oke, terima kasih Mbak Joanna, terima kasih juga Mas Siva. Jadi Padepokan Asa ini saya bangun pada tahun 2014. Waktu itu saya punya punya semacam pikiran, kok banyak orang yang sering, mohon maaf, minta bantuan ke saya dalam berbagai hal. Tapi setelah saya rough research gitu ya, penelitian kasar gitu, saya menemukan sebuah benang merah. Tampaknya banyak orang yang kurang dalam hal literasi. Literasi dalam artian orang-orang yang kurang baca, orang yang kurang berlatih, orang yang kurang ini menjadi tidak dependen. Mereka dependen. Dependen sehingga potensi kemampuan untuk bisa mendapatkan informasi dan lain-lain itu atau mendapatkan pekerjaan itu kurang, itu lemah. Sehingga saya berpikir kenapa saya punya kesempatan untuk membangun itu di Jogja. Saya diskusi sama beberapa teman, akhirnya saya memutuskan untuk bikin tempat di Jogja, Padepokan Asa. Konsepnya kalau saya membangun model seperti ini di kota dan semuanya gratis, itu tidak bagus. Dalam artian kalau ada orang IO mau bikin sesuatu kok ada sesuatu yang gratis, kita menyaingi. Padahal kita maksudnya nggak gitu. Makanya kita bikin di sini, tempatnya di luar Jogja, di Jogja pinggiran gitu. Nah, karena saya tahu bahwa komunitas Jogja itu banyak dan mereka mau untuk pergi sesuatu, saya bikin tempat Padepokan Asa. Padepokan dalam artian padepokan adalah tempat untuk berlatih. Di situ saya punya 3 hal yang menjadi unggulan. Satu adalah berkaitan dengan literasi dan jurnalistik, karena saya dasarnya dari orang jurnalis. Yang kedua adalah berkaitan dengan entrepreneurship, karena saya juga pengusaha, sudah usaha kecil-kecilan ya Mas, UMKM nggak apa-apa lah ya pokoknya. Nah, yang amin. Yang ketiga adalah berkaitan dengan IT, karena saya bekerja di bisnis yang ada singgungannya dengan IT. Saya mungkin bukan ilmu saya saja, tapi saya berpikir kami di Padepokan Asa menjadi fasilitator. Jadi fasilitator itu artinya kita bisa mempunyai tempat, bisa mengumpulkan orang, tapi saya juga bisa mencarikan siapa narasumber-narasumber yang bisa memberikan mentoring, memberikan fasilitator di tempat ini, sehingga fasilitasi yang kita lakukan itu menjadikan bermanfaat. Karena apa? Karena orang-orang yang datang di sini, teman-teman aktivis Padepokan, belum tentu mereka punya akses ke tokoh-tokoh atau ke orang-orang literasi. Jadi sehingga saya yang misalnya kenal dengan Kang Maman, bisa saya kontak Pak Kang Maman. Ini ada kumpulan nenek-nenek ini, ya semua teman-teman literasi pasti tahu kan Kang Maman. Terus juga orang yang tentang entrepreneurship, saya karena kenal sama Mas Jaki, pemilik
pendirinya Bukalapak. Bukalapak. Saya kenal juga dengan Mas William Tanuwijaya, pemiliknya, pendirinya daripada Tokopedia. Saya undang ke sini, gitu. Dan undang ke sini tuh dia dengan sukarela tinggal, Mas Sabto kapan waktunya? Terserah Anda. Yang penting saya butuh waktu Anda mau ke sini, dan alhamdulillah mau ke sini, dan teman-teman mau memperhatikan. Sehingga apa? Teman-teman itu tidak hanya mendapatkan bacaan yang tapi teman-teman juga bisa mendapatkan inspirasi. Mendapatkan inspirasi bagaimana sih membangun sebuah bisnis itu bagaimana. Begitu juga berkaitan dengan IT, kita pernah panggil, kita ajak ke sini Pak Ono Wepurbo, orang IT yang cukup legend gitu. Yes. Dia sampai 2 hari itu melatih di sini. Waktu itu sampai yang datang itu karena beliau punya Twitter itu, dia nge-tweet itu langsung yang datang itu anak buahnya, ada orang yang dari Jambi, ada yang dari Kediri, ada yang dari Sumbawa. Datang ke sini gara-gara karena dia follower Twitternya Kang Ono gitu. Juga ada yang dari Jawa sini, banyak lah, dari Semarang, dari sini juga datang. Saya kaget dulu, ternyata yang datang sudah beyond daripada Jogja gitu. Sementara kita bangun di Jogja. Dari situ kita lihat bahwa dia melatih 2 kali. Yang satu adalah melatih bagaimana teman-teman itu bisa membuat repeater dari laptopnya. Jadi bandwidth di sini, internet di sini, orang berangkat ke 100 meter di sana masih bisa nyala. Yang 100 meter itu bisa merepeat 100 meter lagi. Jadi bisa sampai 1 kilo. Itu masih bisa pakai bandwidth sini. Wah, itu. Yang kedua, di hari keduanya dia melatih tentang orang-orang di sini itu kan pokoknya semuanya boleh datang sini, pokoknya bawa handphone nanti bisa bikin game. Nggak ada yang percaya kan? Ternyata dilatih sama dia dalam waktu cuma 1,5 jam, total 3 jam. Itu masing-masing, Pak saya sudah bikin ini, Pak suaranya sudah ini, Pak suara kambing bisa gini, Pak. Itu orang-orang nggak percaya, dia nggak percaya, pakai labnya dia ternyata bisa bikin game sesederhana itu. Karena dia udah nggak perlu coding, tinggal beberapa modul-modul coding itu disambung-sambungkan, bisa bikin game. Jadi itu tujuannya supaya semakin banyak orang yang pinter, semakin banyak orang yang hebat. Karena dengan orang yang pinter, hebat, punya pengetahuan, maka dia tidak hanya memiliki kapasitas buat dirinya, tapi paling tidak daya saingnya dia, juga daya bargaining powernya dia tinggi. Karena saya yakini bahwa hidup itu adalah berkaitan dengan hal bargaining power. Kalau Anda punya kemampuan, talenta, dan literasi yang kuat, Anda tidak sekedar pokoknya saya kerja mau dibayar sesuai dengan UMR apa sesuai dengan kemampuan perusahaan. Enggak. Anda bisa memamerkan, saya punya kemampuan ini, saya bisa coding ini, saya bisa melakukan ini, saya bisa ini, saya layaknya seperti ini. Jadi supaya bargaining power-nya itu kuat. Dengan bargaining power yang kuat, maka siapapun akan bisa mendapatkan pendapatan yang signifikan, bisa bersaing, dan bisa bahkan yang lebih memberikan dampak terhadap kehidupan sosial yang lebih bagus. Itu dampak yang harapannya. Luar biasa. Harapannya begitu, Mbak Juwana. Jadi saya setuju sih, Pak. Bargaining power itu penting sekali. Bagaimana kita harus punya value dan juga skill. Sehingga kita punya bargaining position yang bagus di masyarakat, sehingga kita bisa berdaya dan memberdayakan. Tadi konsep dari Pak Sabto saya memetik bahwa yang penting itu bukan charity ya Pak ya, tapi justru empowerment-nya, diberdayakannya. Nah, selain dari Pak Sabto di sini ada juga yang dilakukan oleh Pak Syifa, kita pakai kenalan juga, Wonder Home Library Pak. Udah Wonder Home. Ini kalau saya taunya Wonder Woman Pak. Gal Gadot. Gal Gadot ya. Seperti apa sih Pak yang dikerjakan oleh Wonder Home Library ini? Luar biasa sekali. Kayaknya saya udah luar biasa, mimpinya seperti Gal Gadot. Saya dong. Kalau Gadotnya ini. Gal Gadot ini Gadotnya doang sih Pak. Gimana Oke, Pak tentang di Wonder Home ya. Yes, sebenarnya awalnya sangat simple. Ini kan kami baru pulang dari tadi Amerika tadi itu, membawa anak-anak yang belum bisa bahasa Indonesia gitu. Ada 2 anak, agar terbiasa membacanya, minat bacanya. Kita bikin perpustakaan di rumah lah awalnya gitu. Setelah di rumah, wah ini menarik juga. Kalau
pengalaman kita di Amerika itu kan ada perpustakaan yang dekat dan mudah dijangkau oleh siapa saja gitu. Mudah dijangkau oleh siapa saja, dan perpustakaan bukan hanya kumpulan buku. Di situ ada tempat anak-anak bermain, ada performance, ada macam-macam. Oh, bayangan kita tentang perpustakaan jadi beda gitu. Bukan hanya kumpulan buku, tapi juga kumpulan aktivitas. Nah, mulai dari situlah kemudian kita beranikan diri untuk bikin Wonder Home Library. Ya, basisnya home, rumah, tapi bukan sekedar home, tapi yang wonder home gitu lah kira-kira. Yang wonderful. Nah, pilarnya ada 5 dulu itu yang kita. Satu namanya literasi pustaka budaya, yaitu melalui literasi bacaan, pendampingan pembelajaran buat masyarakat sekitar agar kita tidak tercerabut dari masyarakat sekitar. Kira-kira gitu konsep awalnya. Terus kemudian COVID mendera, kita buka literasi digital, kita bikin podcast kayak gini gitu, agar ya review buku, read out loud dan segala macamnya kita bikin di situ. Terus kemudian juga literasi wirausaha kecil-kecilan. Jadi di Wonder Home itu pilarnya itu ada perpustakaan, ada podcast, sama ada kafe namanya Teras Kopi Baca. Jadi kalau teman-teman nanti ke Wonder Home, monggo silahkan menikmati. Di mana itu, Mas? Di Gamping, di daerah Gamping. Ya. Nah, nanti juga Mas Sabto ke sana lah. Gitu. Nggak jauh dari Ring Road, Utara? Nggak jauh. Terus kemudian ada juga literasi lingkungan. Jadi kita ngelola ada anak literasi kita namanya Wonder Green. Kita ngadakan tabungan sampah, sedekah sampah gitu buat masyarakat di RT 3, RT 2 di Mejing Wetan namanya, di Gamping itu. Terus kemudian yang belum terlaksana tapi masih dalam program itu adalah juga literasi keluarga. Karena saya dulu merasakan betul sebagai keluarga muda datang ke Amerika, nggak punya asuransi awalnya itu untuk keluarga mau melahirkan, ada bantuan orang. Oh, ini saya carikan saya carikan asuransi. Terus kemudian kita nggak tahu melahirkan pertama kali di luar negeri itu kayak gimana gitu. Ada namanya satu institusi tiap minggu mengedukasi kita bagaimana menjadi parent yang baik. Nanti melalui proses. Ada persiapan gitu ya? Ada proses kelahiran kayak gimana. Terus kemudian setelah kelahiran masih dicarikan sumber-sumber vitaminnya kayak gimana. Jadi wah, menarik sekali kalau kita sekarang punya problem stunting gitu. Kalau literasi keluarga seperti organisasi, saya lupa namanya, family health atau apa gitu namanya. Kayak gitu menarik sekali ya, tapi ini masih kita belum punya cukup resources untuk menjalankan literasi usaha itu. Jadi menjadi parent yang baik lah, terutama di masa-masa awal. Karena kan orang yang nggak tahu sama sekali gitu ya, kadang nggak tahu namanya baby blues, sama istri kayak gimana, sama anak kayak gimana, kayak gitu-gitu tuh. Itu pondasi literasi yang ditanamkan di Wonder Home, dan kita berusaha untuk berakar di komunitas di masyarakat sekitar gitu. Konsultasi itu gratis, Mas? Gratis, dulu gratis. Bahkan kalau kitanya nggak punya kerja gitu misalnya, istri saya nggak kerja, pengen cari informasi pekerjaan, dicarikan oleh volunteer ini tadi. Dicarikan. Terus kerjaannya saya jam-jaman. Jam-jaman. Hitungannya jam-jaman jadi. Hitungannya per jam. Lengkap ya. Gitulah kira-kira Mbak Joan. Jadi teman-teman ada banyak hal yang digarap juga ya di Wonder Home Library ini. Bahkan ada literasi keluarga juga, ini penting sih Pak. Bahwa literasi kan sekarang 3 pilar ya. Sekolah, nasional, keluarga, sama masyarakat ya. Jadi ini digarap juga sekolah dari keluarga. Nah teman-teman yang belum berkeluarga ada solusi Pak? Mencarikan. Itu nggak menyelesaikan masalah itu bisa ya? konsultasi gratis Mbak Joanna? Iya. Bisa ya Pak ya? Bisa. Ini pertanyaan jebakan apa sih pertanyaan yang tidak relasi? Curcol. Aduh. Jadi teman-teman ada banyak sekali informasi tadi dari Wonder Home Library juga. Dan 6 literasi dasar semua dibabat habis. Plus juga isu-isu krusial kayak lingkungan pun juga digarap juga di sana. Jadi teman-teman bahagia sekali hari ini kita bisa berjumpa dengan beliau-beliau yang concern pada isu-isu krusial masyarakat begitu ya. Tapi kalau kita ngomongin isu-isu ini Pak, kita juga sebagai warga DIY nih melihat geliat literasi dan komunitas di DIY itu seperti apa Pak Sabto? Sejauh mana kita nih? Saya melihat bahwa komunitas DIY ini sangat
banyak Mm-mm. dengan plural gitu, dan yang menjadi menarik itu adalah saya masih melihat sebuah bukan sekedar sinar yang yang kecil, tapi sinar yang besar Besar. bahwa di dalam kehidupan teman-teman di sini tuh masih mau merelakan diri dengan sukarela datang di pertemuan-pertemuan diskusi yang konstruktif. Mm. Itu menjadi modal sosial menurut saya yang cukup signifikan. Karena jujur saja, saya bukan asli dari Jogja, saya dari Jawa Timur, dan sekolah di Surabaya, lama di Jakarta. Melihat bahwa teman-teman di Jogja ini masih mau berkegiatan seperti itu menjadi sesuatu modal sosial yang Sosial. cukup signifikan, cukup besar, sehingga awal yang menarik itu bisa istilahnya bisa dibuat apa saja. Mm. Kita mau menyalurkan sesuatu ilmu atau menumpahkan berbagai pengalaman kita itu, teman-teman itu mau mendengar dan mau berdiskusi, bahkan juga pertanyaannya itu juga berbobot. Jadi jawaban itu akan bisa dihasilkan dari pertanyaan yang signifikan kan. Kalau pertanyaannya cuma kan, jawabnya juga kadang males kan. Jadi Betul, itu betul. kan penting. Tapi kalau Anda sudah apalagi kalau sebelum pertemuan itu biasanya kampus-kampus di luar kan sebelum itu sudah baca dulu apa yang akan ya. makanya pertanyaannya menjadi sharping gitu, menjadi lebih tajam gitu. Jadi pertanyaannya sudah menjurus bahwa dari situ juga akan melihat kelihatan sebenarnya yang menjawab ini cukup signifikan apa enggak narasumbernya. Di sini saya melihat anak-anak itu, bahkan waktu itu Kang Ono juga men-state bahwa, waduh, begitu ada pertanyaan ini loh, Jogja itu ini loh. Saya pertanyaan jadi yang tidak kepikiran menjadi ada sesuatu yang tidak pernah dipikirkan dia, tidak ada pertanyaan tapi signifikan harus dijawab dan dia nggak boleh, dia sampai sama kalau saya nggak tahu saya nggak berani jawab loh ya karena apa, jangan sampai kita menjawab sesuatu yang nggak ada terus nggak tahu gitu dipaksakan. Karena apa, ini mohon maaf kalau misalnya dosanya jadi panjang gitu karena bukan sesuatu yang benar disampaikan, efeknya lama. Begitu ini bisa nagih loh, Mas katanya dulu ngomong gini, Oh iya betul. oh iya ya. Enggak waktu itu kan nggak bisa seperti itu. Jadi saya melihat di Jogja ini hidup, bahkan untuk ketemu sama teman-teman TBM itu ternyata nggak susah bisa, dan antar TBM itu walaupun punya spesifikasi masing-masing itu bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bisa saling tukar pengalaman, bisa saling saya fokusnya di sini, someday bisa saling mengunjungi, bisa saling bisa, dan di antara itu kan banyak aktivis-aktivis masing-masing di setiap literasi itu kan, TBM atau perpustakaan dan lain-lain. Dan tadi menyambung ini mungkin agak luar dikit, itu bagaimana kita teman-teman di sini masih ada beberapa mungkin kalau melihat perpustakaan itu seperti seperti beban gitu. Sementara kalau kita ke Australia ada mall, di situ yang paling ramai perpustakaan. Sementara kita di Jepang, ada teman kuliah di Jepang, katanya pas pergi hari Senin atau hari Selasa dia, waduh perpustakaan kok rame. Dia coba hari Sabtu atau Minggu, wah lebih rame lagi. Jadi sudah dalam tanda kutip kayak pasar, antri, orang mau baca, mau antri dan dinikmati. Dan terus di Korea sekarang lagi hype, ada sebuah perpustakaan yang bener gede banget. Di situ juga ada kafenya, juga ada sampai buku. Aku bilang, Mbak itu yang sampai saya nggak lihat, dia datang sana, dia memang Mbak Wina dari Surabaya itu cukup terkenal itu. Wah, Mbak, ini perpustakaan yang dia cerita was wonderful, padahal wonderful ya. Dia bilang wonderful, ada salam. Kalau waktu itu sudah mesti dia bilang, Mbak itu bukan wonderful, itu wonderful. Karena saking gedenya dia bisa, dan di situ bukan hari libur, bukan hari hari Kamis katanya itu rame. Jadi itu bisa jadi salah satu jawaban kenapa Korea cepat majunya. Iya. Itu mungkin bisa jadi salah satu indikasi ini kenapa ya. Korea. Jadi kalau
Makanya sekarang di Jogja jadi itu bisa jadi masih banyak orang-orang yang mau diskusi, masih banyak orang berliterasi. Itu jangan-jangan salah satu indikasi Kita akan sehingga segera maju ya Pak ya. akan segera maju. Bak udah maju. Bisa maju makin. Wong calon presidennya dari sini semua. Wih. Oh, Dua iya. ya. Oh ya Pak. Kemarin kan Sekolahnya ya. makanya kemarin kan Dan jangan dilanjut tapi jangan soal itu ya. jadi agak pancingan menyimpang aja. dari judul. langsung jadi menteri. Hai kan Pak Sabto ya. Ya. Oke, itu tadi dari Pak Sabto teman-teman ya. Saya hampir keluar jalur nih Pak Gaga Sabto nih, aduh. Jadi jangan-jangan kita dengan adanya anak-anak muda yang masih bersemangat ngopi sambil diskusi nih, Nah, indikasi bahwa kita masih baik-baik saja nih literasi di DIY. Nah, ngomongin anak muda, ini langsung dengan dosen ya, yang masih muda juga. Di kampus ini kan banyak sekali gerakan juga ya Pak ya. Dan pasti beliau juga melihat, mengamati bagaimana anak-anak muda di kampus berliterasi dan juga di luar di komunitas seperti apa sih Pak? Kabar anak muda hari ini dan geliat literasi hari ini di komunitas di DIY. Gitu ya. Oke, makasih Mbak Joan. Ya, saya tidak mengatasnamakan anak muda, Wih, meskipun setengah berjiwa muda muda. nih. Ya, kalau nggak bisa dibandingkan dengan masa lalu ya, apa itu namanya, kemampuan literasinya. Tapi yang jelas gini, kalau anak-anak sekarang itu disuruh presentasi gitu ya, presentasi, terus kemudian ada tanya jawab gitu kadang. Jawabnya itu nggak langsung jawab, Gimana tuh? Mubeng. scrolling Oh, dulu, scrolling dulu. cari Google dulu dan segala macamnya. Itu buat saya kok agak mengkhawatirkan ya, gitu. Artinya, oke, mereka sangat akrab dan lihai ya di dunia digital, di dunia sosmed barangkali untuk banjir informasi gitu. Tapi untuk mencerna, untuk kemudian mencerna, memilah dan memilih, terus kemudian keluar menjadi pendapat sendiri, berlatih untuk critical thinking itu juga perlu. Nah, dalam konteks ini komunitas-komunitas belajar, komunitas diskusi itu sangat membantu. Jadi kuliah di bangku kuliah saja nggak cukup sebenarnya menurut saya. Jadi perlu besar, karena kan Jogja ini melting pot, tempat bertemunya orang dari berbagai daerah, berbagai macam latar belakang, dan itu indah. Diskusi menggembleng diri gitu. Jadi kita juga bekerja sama dengan komunitas belajar menulis di Wonder Home Library itu untuk juga bikin itu acara-acara diskusi untuk tingkat mahasiswa. Tapi selain soal anak muda ya, ini kan potret yang tadi itu, kita punya harapan bahwa Jogja ini, literasi Jogja ini bagus karena banyak komunitas, banyak tadi anak-anak terdidik dari berbagai macam daerah ke sini, punya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terfikirkan oleh sebagian orang, tapi terfikirkan oleh orang Jogja. Tapi saya memperhatikan satu hal yang agak perlu kita waspadai. Masyarakat lokal Jogjanya sendiri, masyarakat lokal Jogjanya sendiri, kalau kita hidup begitu, oke, orang yang kos di situ, orang yang kuliah dan segala macam hebat. Tapi yang masyarakat lokalnya itu kadang SMP saja susah untuk bisa meluluskan diri dari SMP. Setelah SMP, SMA juga susah. Pikirannya kerja saja. Nah, lapisan masyarakat ini juga perlu dibentengi dengan literasi. Kalau tidak, mereka tergerus oleh arus masyarakat yang datang ke Jogja dari berbagai macam latar belakang tadi itu. Kalau nggak mereka digarap, kesenjangannya bisa melebar. Nah, literasi di tingkat yang agak grassroots ini perlu juga untuk diperhatikan gitu kira-kira Mbak, menurut saya. Grassroots ini penting. Ngomong soal grassroots, rasanya ini memang strategis bagi kedua Bapak ini untuk hadir di sana ya. Kalau dari Pak Siva sendiri, dari mana nih memulai untuk menyelesaikan masalah dari grassroots-nya ini nih? Apalagi tadi ngomongin soal warga lokal ya Pak ya, terhimpit oleh pendatang yang ya hebat-hebat, lalu juga jadi masalah pendidikannya jadi ada gap dan sebagainya. Ya kalau di Wonder Home kita memulainya dengan warga sekitar itu boleh datang tiap sore belajar memang secara gratis, dan ada puluhan lah anak-anak yang belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar
baca tulis gitu untuk catch up dengan pelajaran mereka di sekolah gitu. Itu berlangsung ya sampai sekarang masih terus berlangsung. Terus tiap Sabtu ada buat kreasi apa gitu. Terus kemudian ada sebagian orang tua bilang, oh kalau gratis kita kok nggak enak ya. Terus ada pengen yang berbayar juga gitu. Oke, kita buka yang berbayar juga gitu. Tapi paling tidak kita selamatkan dari generasi anak-anaknya ini. Orang tuanya yang jual di angkringan, jualan PKL dan segala macam serabutan gitu. Bahkan kadang orang tuanya juga ada lowongan pekerjaan nggak? Oh, kita soundingkan dengan orang-orang yang punya resources atau punya sumber-sumber yang bisa meng-hire mereka. Paling tidak kita jaga dulu yang ini tadi, anak-anaknya ini tadi. Anak-anaknya dibentengi dengan literasi. Kadang misalnya setelah lulus sekolah nggak tahu ke sekolah mana, taunya kan cuma referensinya itu saja. Oh, ini nih peta. Kita perluas petanya. Kalau dia punya bakat di sini, ini nih mungkin yang bisa jadi opsi yang lebih baik buat di masa depannya. Kira-kira kayak gitulah. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bang Asa dan juga Wonder Home ini bisa menggenjot banyak hal yang masih menjadi PR kita ya. Tapi saya dengar-dengar nih akan ada collab lanjutan ini. Seperti apa sih Pak Apto? Collab yang akan digelar bersama dengan Wonder Home Library ini? Podcast saja atau ada hal lain lagi nih yang mau digarap Sebenarnya bersama? secara informal juga kita sudah sering collab, misalnya model saling mengunjungi. Jadi teman-teman aktivis itu dari Padepokan tidak hanya ke TPM Wonder Home tapi juga ke beberapa kadang muter ya, ntar ketemu di sini, ntar ketemu di ada Mas Sidik segala kan, dan di Wonder Home dan lain-lain. Itu sih udah kadang dalam beberapa hal kita tidak atau jangan mesti terjebak pada kolaborasi secara formal, tapi kita sudah melakukan kolaborasi secara substansial. Secara spiritual. Spiritual ya. Spiritual terhubung. Hati niat banget ini. Ini kan wali dari Jombang. Jadi ini udah makamnya beda nih. Selain nanti juga pasti yang kayak gini kalau kita lihat ternyata banyak yang tertarik melihat ini, banyak dagingnya, pasti juga banyak orang ingin gitu loh. Ya. Mungkin karena kita punya ladang garapan yang agak berbeda gitu. Kalau ini mungkin mulai dari yang dari bawah gitu. Sementara di tempat sini kan lebih anak-anak yang kuliah, anak-anak yang lulus S1 sudah lulus, sudah ada yang sudah dapat kerjaan, ada yang belum dapat kerjaan, ngangsu di sini, berbagi tukar pikiran di sini. Bahkan sekarang sudah mulai meningkat yang ingin mengumpul di sini tuh teman-teman startup. Asik nih. Jadi karena apa? Karena dulu teman-teman yang berlatih di sini sudah mulai bisa bikin usaha. Startup masih tetap di sini, tapi sekarang dalam tanda kutip sudah mulai dengan judul yang lain. Posisinya sekarang startup mau diskusi di sini. Nah, nanti bisa Pak Sabto, bisa Pak Startup, nanti Pak Sabto bisa nyarikan akses orang-orang yang bisa kita undang di sini, misalnya dari sisi permodalan. Tadi udah ada yang pesen, ada bagaimana venture capital bisa masuk di sini, itu diundang apa sih yang dibutuhkan. Sebenarnya kan pasti ada literasinya. Selama ini kan orang kadang bikin usaha, terus habis itu kok perusahaannya dijual, kok ada dapat modal dari orang luar, bagaimana kayak gitu. Padahal itu kan ada teorinya, ada caranya. Misalnya kita harus bikin executive summary tentang perusahaan itu, apa aim dari perusahaan, apa yang sudah dilakukan, mimpinya apa dan lain-lain, bahkan mimpi dan terus kita path ke depannya itu mau ngapain saja. Itu yang menjadi value. Itu bisa dijual kalau tadi pengalaman menjual perusahaan itu. Itu bisa jadi value. Jadi orang jadi tertarik untuk bisa berinvestasi walaupun tidak selalu harus kita jual semuanya gitu. Bisa jadi investasi, dan hal itu pelatihan itu kan butuh kemampuan siapa sih yang bisa meleverage literasi seperti itu. Jadi itulah. Sementara Mas Siva Wonder Home main di teman. Apa yang bisa dibantukan mungkin dikerjasamakan dari sisi itu. Kita belum tahu semuanya, tapi yang tadi yang substansial sudah kita lakukan, yang tadi kebatinan dan lain sudah kita lakukan. Tapi kita bukan kita tidak mungkin berpikir tentang apa lebih yang substansial yang lain yang bisa kita kerjasamakan. Tapi intinya adalah
kita punya pikiran yang sama adalah bagaimana membangun masyarakat supaya lebih tadi berdaya saing, Yes. lebih punya bargaining position Yes, yang dan bervalue. bagus, punya value, punya skillful dan lain-lain, scalability maupun scalability-nya bisa naik sehingga nanti kita nggak tahu bahwa ke depan hidupannya bagaimana, tapi kalau kita sudah dalam tanda kutip sudah melakukan itu, kita ada kepuasan yang lain. Paling tidak saya yakin bahwa Indonesia akan lebih baik. Ini adalah cara lain kita bersama. Ini adalah cara lain kita bersama dalam konteks bonus demografi. Betul. Boleh pemerintah mungkin punya program-program lain, saya punya cara berpikir yang lain, cara pandang yang lain, bagaimana kita menjemput bonus demografi. Ini adalah bagian hal kecil, tapi kalau kecil ini benar-benar kita maknai, kita laksanakan dan kita bisa memberikan akses orang yang signifikan yang kita undang untuk diskusi di situ dan memberikan materi-materi yang signifikan. Jangan dilihat bahwa literasi itu hanya sekedar Anda baca, Anda menemukan, tapi hal-hal yang berkaitan inspirasi itu juga merupakan hal yang penting. Makanya pada suatu hari waktu itu pada zaman lalu orang banyak ingin sekolah ekonomi karena waktu tahun-tahun awal gitu ada yang namanya Bung Hatta yang menginspirasi banyak orang. Jadi terus tiba-tiba orang pengen jadi politisi karena apa? Ada Bung Karno yang kalau bisa membakar orang bisa memberikan. Jadi itu tidak kelihatan. Tapi inspirasi itu bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin, makanya anak-anak yang datang ke sini waktu datangnya Zaki atau datangnya William Tanuwijaya, tiba-tiba saya udah nggak tahu, udah 5-4 tahun lalu ketemu di Jakarta gitu, Pak, saya ini. Siapa? Saya aktivis Padepokan, Pak. Waktu itu saya datang waktu acaranya. Sekarang saya udah bikin usaha ini, Pak. Loh, kayak gitu kan membahagiakan. Kayak gitu kan kenikmatan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Tapi bukan sekedar itu kami mencari kenikmatan itu. Tapi kalau bisa kita memberikan sesuatu itu, memberikan impactful. Itu pahala, Pak. Allahu Akbar. Dari Pak Syifa, pesan-pesan buat kita semuanya, Pak, di penghujung perjumpaan podcast ini. Ya, tadi berawal dari satu kan bonus demografi tadi memang ya, itu bisa tadi tantangan, bisa jadi peluang. Kalau kita nggak garap, itu bisa jadi bumerang buat kita semuanya, bisa musibah gitu. Kita nggak bisa membayangkan itu di segala levelnya. Oleh sebab itu ya kolaborasi dari berbagai macam elemen masyarakat, juga negara punya porsinya sendirilah dengan program-programnya. Tapi kalau hanya program berbasis anggaran negara, anggaran habis nggak ada lagi program, kan? Tapi kalau itu diinisiasi oleh juga masyarakat, mereka itu bukan menjalankan hal-hal peningkatan literasi itu bukan berdasarkan program dari anggaran, tapi memang ada passion di situ, ada mimpi di situ, ada asa di situ yang masuk tuh. 8 tahun menebar asa. Dan rasanya wonderful. Dan insya Allah kita juga sudah selain kolaborasi tadi itu secara substantif tadi, kita juga sudah melakukan podcast bersama untuk komunitas-komunitas. Mungkin ke depan bisa di leverage skalanya, bukan hanya di komunitas Jogja, tapi juga mendatangkan tadi itu misalnya orang-orang seperti William Tanuwijaya, terus Mas Zaki, itu juga bisa berbagi dengan komunitas yang lebih luas gitu. Dan misalnya sekarang tantangan kita juga soal AI misalnya, kita nggak ngebayangkan gimana AI itu juga bermanfaat dari tingkat yang orang paling bawah tadi itu, mahasiswa dan segala macamnya, karena kita mau nggak mau akan berhadapan dengan situasi semacam itu. Kalau literasi tentang itu kita nggak tahu apa-apa ya, kita menjadi korbannya saja gitu. Nah kalau ada kelas-kelas singkat gitu ya, kelas-kelas singkat ini nggak diajarkan di jurusan ada di jurusan itu ketinggalan inilah di silabus nggak ada silabus gitu. Nah yang bisa memfasilitasi ya komunitas-komunitas kayak gini, pelatihan seminggu 2 minggu tentang gimana sih bikin tadi itu executive summary misalnya gitu, gimana sih cara mendekati vendor atau venture atau apa gitu, yang mitra gitu, agar berkolaborasinya tidak hanya berbasis pada
money tapi juga value Setuju. ke depannya kayak gimana. Dan insya Allah kalau kolaborasi antar masyarakat ditopang dan didukung oleh elemen negara atau yang lain, kita punya harapan yang besar bahwa kita punya kontribusi di masa depan secara lebih impactful gitu. Mereka. Pak Sabtu, Pak, ayo ini closing statement banget nih, Pak. Untuk kita semua dalam rangka ulang tahun ASA, Pak. 8 Ya. tahun menebar asa. Oke, 8 tahun menebar asa, kita sudah melakukan banyak hal, walaupun mungkin tertatih-tatih, tapi sebenarnya bukan soal tertatih-tatihnya, tapi sebenarnya adalah yang lebih besar dari itu adalah semangat kita untuk tetap eksis, bertahan, dan kita selalu berjuang untuk selalu memberikan value-value yang bisa kita bagikan pada publik, karena kami meyakini bahwa negara dengan kualitas orang yang bagus, memiliki nilai yang bagus, memiliki kapasitas kompetensi yang signifikan, maka negara itu akan tumbuh dan bertahan dan bahkan memiliki kemampuan yang signifikan pula. Anda bisa cari dimanapun literasinya, mana negara yang kualitas pendidikannya bagus, maka dia akan, kalau kurang ya agak karut-marut. Kita bisa jadi membangun sesuatu yang sifatnya fisik itu mungkin lebih gampang, lebih kelihatan, tapi membangun yang sifatnya yang psikis, yang non fisik, membangun mimpi, membangun itu jauh lebih berat, tapi hasilnya jauh lebih besar, jauh lebih berdampak daripada sekedar membangun fisik. Jangan lupa pilih pasan 4. Tapi masalahnya nggak nyalek ini. Nggak nyalek ya? Enggak. Kita tunggu ya tahun 2029 ya Pak ya. Sini kita pilih lah. Nggak pilih mana ini Pak? Bahagia sekali. Terima kasih Sudah nggak teman-teman ngomong semuanya. begitu masih diajak double dapil lah. Oh, ya. Dari yang nonton hari ini, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk ikuti banyak program-program seru dan menarik teman-teman yang bisa diikuti di Instagram Padepokan Asa dan juga Wonder Home Library, dan ikuti karena ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi HBD ya. Happy birthday. Happy, terima kasih. Untuk Birthday, happy anniversary Iya. atau happy kayak anak muda ya Ci Ile. Baru 8 tahun kan masih muda, tahun masih ya, anak-anak, ini. masih Masih unyu-unyunya. unyu-unyunya kan. Emang boleh seunyu ini? Oh, boleh sebenarnya itu. Aduh. Dan jangan lupa bahwa kolaborasi adalah kunci. Mudah-mudahan Wonder Home dan juga Asa selalu bisa menebar kebaikan yang lebih luas lagi untuk teman-teman semua dimanapun berada. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semuanya. Saya Joanna mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Salam Makasih Mbak literasi. Joan semuanya. Salam literasi. Yeay.